Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Murni Handayani, Saniatul Munawaroh, Anggita Ayu Ambersari, dan Umi Sarofah. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang unsur-unsur pokok dalam mazhab Maliki atau amal Ahlul Madinah. Apa itu amal Ahlul Madinah? Secara bahasa diambil dari 3 kata, yaitu amal, ahli, dan Madinah. Amal yang berarti perbuatan atau amalan, lalu ahli yaitu kerabat, keluarga, atau family, sedangkan Madinah yaitu kota yang berada di Saudi Arabia. Dan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut tujuannya, perbuatan yang dikerjakan Ahlul Madinah dari sunnah-sunnah Rasulullah. Yang kedua, menurut asalnya, yaitu pengambilan dari sunnah-sunnah Rasulullah, mengambil dari dalil-dalil dan pendapat-pendapat dari para sahabat dan tabi'in setelah Rasulullah wafat. Dan yang ketiga, menurut Ibnu Rusdi, perbuatan nakli, perbuatan yang sesuai dengan ijma' Ahlul Madinah dan qiyas. Yang keempat, menurut bentuk dan tingkatnya, yakni menurut jumhur dalil-dalil yang diambil dari para sahabat yang tinggal di Madinah. Kemudian, kehujanan amal Ahlul Madinah yang akan disampaikan oleh teman saya, Saniatul Munawaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saniatul Munawaroh, NIM 182131047. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kehujahan amal ahli Madinah. Jadi amal ahli Madinah menurut Imam Malik bisa dijadikan hujah sekalipun hanya dilakukan oleh mayoritas dari mereka dan tidak mencapai tingkat ijma. Dari pernyataan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Imam Malik lebih mengunggulkan amal ahli Madinah dibanding dengan hadis ahad. Sebagai contoh, zakat hasil pertanian, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan, selain yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, adalah tidak wajib. Jika sayuran atau buah-buahan tersebut dijual, maka uang hasil penjualannya baru wajib dizakatkan apabila berada di tangan pemiliknya selama 1 tahun. Karena begitulah praktek di penduduk Madinah. Kehujahan amal ahli Madinah itu kurang disepakati oleh jumhur ulama, karena menurut mereka amal ahli Madinah terlalu berlebihan. Akan tetapi, walaupun jumhur ulama menolak, mazhab Imam Malik tetap menjadikan amal ahli Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Ayu Ambersari, NIM 182131048. Di season kali ini saya akan membahas tentang macam-macam amal Madinah beserta contohnya. Yang pertama itu ada perbuatan dari segi nakli. Contohnya seperti kita zakat dengan hasil buah-buahan. Yang kedua itu ada perbuatan dari segi istilah. Contohnya kita diperbolehkan meminjamkan binatang asal dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Yang ketiga, perbuatan dari segi istidlal, itu contohnya seperti sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, dan lain-lain. Dan perbuatan dari segi istimbat dan ijtihad, contohnya ketika Imam Malik mengumandangkan azan fajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Sarofah, NIM 192131081. Pembahasan selanjutnya tentang perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat di sini tentang amal ahli al-Madinah sebagai ijma' dan ijtihad. Ibnu Hazm mengatakan, akmalu ahli Madinah sebagai ijma' baik digunakan sebagai alasan dari segi nakal maupun dari segi ijtihad. Imam Al-Bazawi berpendapat, apabila para sahabat di Madinah berijma', maka tak ada pertentangan dari manapun. Dan Imam Malik Al-Musawaddah menyampaikan tentang akmalu ahlil Madinah. Apabila ahlul Madinah bersepakat tentang sesuatu, maka ia sebagai ijma' maktuh, walaupun ada pertentangan dari ulama lain. Kebanyakan
ulama al-usuliyin selain Imam Malik bahwasanya a'malu ahli Madinah dikatakan hanya sebagai ijma, dan mereka menentang pendapat dari Imam Malik tentang ijma ahli al-Madinah sebagai ijma umat. Bahkan mereka menentang bahwasanya ijma ahlul Madinah sebagai hujah sepanjang masa tidak membatasinya hanya sampai pada masa tabi'in. Maka pendapat Imam Malik adalah pendapat yang keliru, bahkan fasid, karena ijma itu harus disepakati terlebih dahulu oleh para ulama. Kan ulama al-usuliyin selain Imam Malik bahwasanya a'malu ahli Madinah dikatakan hanya sebagai ijma, dan mereka menentang pendapat dari Imam Malik tentang ijma ahli al-Madinah sebagai ijma umat. Bahkan mereka menentang bahwasanya ijma ahlul Madinah sebagai hujah sepanjang masa tidak membatasinya hanya sampai pada masa tabi'in. Maka pendapat Imam Malik adalah pendapat yang keliru, bahkan fasid, karena ijma itu harus disepakati terlebih dahulu oleh para ulama. Sedangkan ahlul Madinah hanya sebagian ulama dan orang-orang yang bermukim di kota Madinah. Tidak semuanya orang bermukim. Ijma itu hanya kesepakatan mujtahid atas sebuah masalah yang belum terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan kesepakatan ahlul Madinah tidak bisa dikatakan kesepakatan semua mujtahid di seluruh dunia, karena di daerah lain juga terdapat ulama seperti Mesir dan Kufah. Ijtihad ahli Madinah hanya bisa dijadikan sebagai hujah bagi orang-orang mukmin yang tinggal di kota Madinah. Kemudian, apabila ulama yang berijtihad atau berhijrah ke kota lain, maka apa yang akan terjadi? Oleh karena itu, ijma ahli Madinah tidak bisa dikatakan sebagai hujah. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau kekurangan dalam materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.